Ganti hati atau mati, pilihan itulah yang diberikan untuk tamu istimewa saya malam hari ini. Tapi sampai sekarang, ia tetap sehat dan bugar. Kenapa? Karena ia memiliki fighting spirit. Siapakah dia? Kita lihat sama-sama. Ganti hati atau mati, itulah vonis yang didengar Dahlan Iskan 3 tahun silam. Dahlan, pengusaha yang super sibuk, divonis menderita 3 penyakit akut. Yang paling parah adalah bagian livernya. Organ hati Dahlan didiagnosis mengalami sirosis dan kanker. Jika tak segera diganti, dokter memperkirakan nyawa Dahlan hanya bisa bertahan 3 tahun. Kedatangan ajal tampak begitu dekat di mata Dahlan Iskan. Maka, Agustus 2007, Dahlan memutuskan ganti hati di sebuah rumah sakit di Cina. Waktu saya didorong mau didorong ke ruang operasi, itu saya tidak sempat berpikir banyak karena telepon begitu banyak. Begitu diganti baju operasi, kemudian didorong ke roda dan kemudian dibawa ke ruang operasi, udahlah, saya akan mengucapkan doa yang pendek saja, yang kira-kira begini. Udahlah Tuhan, terserah Tuhan. Saya serahkan sepenuhnya. Kalau saya harus mati, matikanlah. Kalau saya harus hidup, hidupkanlah. Selesai. Istri Dahlan Iskan langsung terduduk sesaat setelah dokter menyerahkan liver Dahlan yang rusak setelah operasi. Kemudian saya ingat kata-kata dokter bahwa saya harus bisa berdahak. Karena di saluran pencernaan sini penuh dengan dahak. Kerusakan organ dalam tubuh Dahlan sudah sangat parah. Ia termasuk orang yang tidak pernah peduli pada badannya. Bahkan dalam keadaan sakit pun, Dahlan masih memaksa kerja. Inilah Dahlan Iskan, 3 tahun setelah operasi. Meski sudah sehat, tapi kini ia harus minum 1 butir obat sepanjang hidupnya. Obatnya 1 butir beras. Banyak orang yang bertanya bahwa bagaimana minum obat seumur hidup begitu. Saya pikir makan juga seumur hidup. Apa bedanya sama makan? Dulu rambut saya putihnya sudah 25%. Nah sekarang ya masih ada juga rambut putihnya, tetapi kira-kira tinggal 5% lagi. Yang kedua, teman-teman bilang saya jalan kaki lebih cepat sekarang. Januari tahun ini, Dahlan ditunjuk menjadi Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang sedang mengalami krisis listrik. Dahlan Iskan, yang dulu sekarat karena penyakit, kini punya tugas berat menyembuhkan PLN yang sedang sekarat. Dan segera saya panggilkan tamu istimewa saya malam hari ini, Bapak Dahlan Iskan. Terima kasih sudah datang, Pak Dahlan. Terima kasih, hebat Ini memiliki pengalaman yang hampir sama ya Pak Dahlan ya. Tapi kalau saya lihat cerita dari Pak Jody juga Pak Dahlan, ternyata salah satu modal utama sembuh itu kalau kata Bu Eti harus ada ngeyelnya ya Pak ya. Tuhan aja Bapak tantang ya. Tuhan terserah deh, mau hidup-hidup mati ya patein wae lah. Kayaknya sesimpel itu gitu Pak Dahlan. Ya pilihannya kan tidak banyak. Kalau tidak transplant pasti mati. Kalau transplant mungkin mati, mungkin tidak. Ya kan cari yang mungkin begitu. Ya. Yang mana yang mungkin terserah Tuhan aja ya. Tapi menarik ya Pak Jody, ada bukunya Pak Dahlan Iskan. Tuhan hanya, saya ini doa panjang atau pendek ya? Pendek aja lah. Jadi nggak mau doa panjang-panjang, pendek saja. Karena apa? Kalau saya minta terus, nanti Tuhan bilang, ngapain saya kasih otak? Gitu. Kalau saya, ya kan ya Pak ya? Jadi pilihannya hanya berdoa pendek saja. Karena Tuhan kan berkali-kali mengatakan di Al-Quran itu, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal? Jadi ya sudah, kita harus menggunakan akal kita sebanyak-banyaknya, sehingga jangan sedikit-sedikit merepotkan Tuhan, sedikit-sedikit merepotkan Tuhan, begitu. Jadi menurut Bapak, kesembuhan Bapak ini dari mana? Ya dari Tuhan lah.
begitu. Jadi minta kan? Iya. Waktu itu gimana Pak? Waktu masuk ke kamar operasi, jadi Pak Jody, ini bener nih Pak Dahlan, mau masuk kamar operasi aja masih sempat mau beli koran. Ya, tapi kan orang kan tidak tahu kalau saya sedang di rumah sakit. Dikira saya bekerja di kantor, sehingga ada orang telepon bahwa Pak Dahlan, saya punya koran tapi lagi sulit, mau nggak beli koran saya, begitu. Nah, padahal ini sudah mau diangkat ke ruang operasi. Saya bilang minggu depan deh, saya bilang begitu. Itu udah masuk Ya. kamar operasi. Pak Dahlan pernah nggak merasa bahwa ada satu saat menurut Bapak sudah akan segera dijemput ajal? Ya, waktu itu juga merasa begitu. Tapi kan karena itu saya kan sakitnya sudah lama sebetulnya. Sudah tahu bahwa saya suatu saat akan mati. Karena itu saya menganut prinsip intensifikasi umur. Jadi sama-sama nanti... Maksudnya apa? Maksudnya begini, saya udah tahu karena seluruh keluarga saya mati muda. Ibu saya mati sangat muda, kakak saya mati sangat muda, paman-paman saya mati sangat muda, sehingga saya pun mungkin akan mati muda. Dan karena itu saya berpikir bahwa mumpung masih hidup, saya harus bekerja sekeras-kerasnya. Itu prinsip saya memang. Iya, cuman Ya. luar biasa. Memang banyak orang yang mengenal Pak Dahlan adalah seorang pekerja keras, tapi itu ada resikonya ya Pak ya, karena kemudian Bapak tidak merawat badan Bapak, tidak jaga kesehatan, sehingga organ-organ tubuhnya bilangnya tolong saya sudah siap untuk Ya, saya turun mengakui juga mesin. itu. Ya kan? Saya mengakui ya. Sudah turun mesin. Dan banyak sekali penyakit yang sebenarnya sudah dikasih tahu oleh ke Pak Dahlan untuk diobati, tapi dicuekin gitu ya dokternya ya. Ya benar ya Pak ya, karena ini pelajaran buat semua dari kita Ya, betul, untuk betul. menjaga. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Jangan seperti Tapi bagaimana untuk tidak seperti ini? Tetaplah di Rosi, sesaat lagi kami kembali.